Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia dan insya Allah mendapatkan masa depan yang sukses dan mulia. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang kesederhanaan hidup Rasulullah. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kita bisa meneladani hidup yang sederhana sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sekaligus adalah menantu beliau. Utsman bin Affan sangat kaya dan beliau ini walaupun sudah meninggal 14 abad yang lalu, namun kekayaannya terus bertambah sampai sekarang. Bagaimana kehidupan beliau? Ternyata menurut ensiklopedia ulama usul fikih sepanjang masa yang ditulis oleh Abdullah Mustafa Al-Maraghi menyebutkan bahwa Utsman bin Affan memiliki kekayaan berupa tabungan sebesar 151.000 dinar atau setara dengan sekitar 230 miliar rupiah. Ini belum ditambah dengan aset-aset yang lain. Salah satunya adalah kebun kurma di sekitar sumur Bir'u. Kebun ini menghasilkan buah yang sangat banyak dan tercatat sebagai milik Utsman bin Affan, yang kemudian pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, kebun ini dikelola secara profesional. Dan sampai saat ini di Saudi ada rekening atas nama Utsman bin Affan yang dipegang oleh Kementerian Wakaf Kerajaan Arab Saudi yang merupakan uang dari hasil pengelolaan kebun kurma tersebut. Sehingga setelah 14 abad sepeninggal beliau, uang tersebut bisa digunakan untuk membeli tanah, membangun hotel bintang 5 gitu ya. Dan saat ini ada di dekat Masjid Nabawi. Artinya meskipun beliau ini telah meninggal, kekayaan Utsman bin Affan masih terus bertambah. Walaupun beliau ini sangat kaya dan sampai sekarang tercatat memiliki wakaf yang terus mengalir gitu ya, pahalanya gitu, ternyata hidup beliau sangat sederhana. Ini sejalan dengan perintah dalam Al-Quran gitu. Kita akan melihat bagaimana Allah memerintahkan gaya hidup sederhana itu sebagai gaya hidup yang islami gitu ya, yang tujuannya adalah sebenarnya agar kita juga bisa memberikan banyak kemaslahatan untuk umat. Nah, mari kita lihat ayat dalam Al-Quran yang bisa menjadi landasan untuk kita hidup sederhana dan berbagi terhadap sesama. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Setelah kalian menyimak materi, silahkan kalian membentuk satu kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Kalian diskusikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentang pengertian hidup sederhana. Kedua, tentang landasan dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan hidup sederhana. Yang ketiga, kalian diskusikan manfaat dari hidup sederhana. Akan lebih bagus jika kalian memberikan contoh salah satu tokoh, baik sahabat ataupun tokoh-tokoh Islam yang bisa kita teladani hidup sederhana walaupun beliau-beliau ini adalah orang yang kaya raya. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat bekerja, sukses selalu.